Oke, sekarang gue udah bersama dengan Ence. Ence ini adalah seorang konten kreator dan seorang pengajar juga di bidang fotografi. Jadi ini kita akan ngobrol hari ini mengenai kamera vlogging yang terbaik yang direkomendasikan oleh Ence di tahun 2020 ini. Hai Ence, apa kabar? Halo Glenn, apa kabar? Baik, Sehat-sehat ya? Semoga selalu sehat-sehat ya. Jadi karena memang kita masih juga melakukan PSBB, jadi gue mengundang Ence untuk ngobrol lewat Zoom meeting hari ini. Semoga nggak keberatan. Ya. Dan Ence boleh cerita nggak sih sekarang kesibukannya gimana dengan PSBB ini, dengan ngajar mungkin malah lebih gampang atau lebih susah gimana? Kalau sekarang lagi PSBB memang kita banyakkan ngajarnya bisa dibilang 90% itu online ya. Nah itu ada plus minusnya. Plus minusnya yaitu plusnya dulu adalah orang-orang yang tadinya di luar Jakarta itu bisa dengan mudah untuk ikut join. Jadi secara jumlah malah ada sedikit peningkatan daripada yang biasa justru. Terus minusnya ya otomatis tanpa tatap muka kadang-kadang kita ngajarin misalnya editing atau setting kamera, kita kan nggak bisa akses langsung ngajarin seperti itu. Jadi waktu untuk ngajarnya jadi lebih lama tuh supaya teman-teman bisa ngerti gitu. Dan mostly adalah private ya, orang-orang yang belajar sama Ence ini adalah private ya? Kita juga ada kelas tapi nggak terlalu ramai, biasanya 8-10 orang, biasanya kebanyakan kelas seperti itu. Dan untuk private-nya, kalau satu orang kita misalnya dengan protokol kesehatan, saya masih bisa terima di studio, terus kemudian ngajarin basic di studio. Tapi kalau rame-rame kayaknya online, kalau udah lebih daily. Jadi memang teman-teman mungkin nggak banyak yang tahu bahwa saya kenal Ence udah lama. Ketemunya sebenarnya di launching kamera ya. Dan pada saat itu saya mengenal Ence itu karena Ence itu menulis blog mengenai fotografi. Di situ Ence banyak membahas mengenai gear kamera, apa yang update dan rekomendasi-rekomendasi juga. Kalian bisa akses ke infofotografi.com, benar ya Ence? Ya benar. Oke. Di situ saya melihat bahwa Ence sangat ekspertis ya kalau review atau ngebahas gear kamera dari berbagai brand bahkan. Berbeda dengan saya, kalau saya kan cenderung membahas apa yang saya gunakan dan jujur saya bukan tipe orang yang teknis banget. That's why saya sangat beruntung banget hari ini ditemenin sama Ence karena kita akan membahas vlogging kamera. Nah, tapi akhir-akhir ini gue menemukan bahwa Ence itu bikin konten juga di digital. Jadi YouTube-nya secara aktif punya konten terus. Kayaknya seminggu bisa berapa kali ya Ence ya? Iya, sekarang kita berusaha sebenarnya sama satu video minimal setiap minggu. Cuman karena ini juga karena PSBB ini, jadinya saya kepikiran bikin live stream dengan mengundang teman-teman, termasuk Glenn juga pernah hadir dalam live stream ngobrol-ngobrol. Ternyata responnya cukup bagus, jadi kesannya jadi lebih rame lah daripada biasa yang di konten YouTube saya gitu. Jadi teman-teman juga bisa mengakses YouTube-nya Ence, namanya infofotografi.com. Pakai .com nggak sih Ence? Info fotografi saja. Info fotografi gampang banget, tinggal ketik info fotografi di YouTube, kalian akan temukan YouTube-nya. Jangan lupa untuk subscribe juga dan nyalain notifikasinya karena gue lihat konten-kontennya sangat-sangat berbobot, bagus banget buat teman-teman yang mau cari tahu mengenai kamera. Dan di situ dia ngulik berbagai brand. Jadi ini akan memenuhi kebutuhan teman-teman yang into fotografi. Kita langsung mau bahas. Jadi teman-teman ini banyak nih yang nanya vlogging kamera. Vlogging adalah sesuatu yang sekarang teman-teman banyak gunakan. Maksudnya udah jadi lifestyle ya nggak sih? Kayak semua itu didokumentasikan, diupload ke sosial media, baik mau YouTube maupun Instagram lah paling gampang. Sekarang orang bikin IGTV gitu kan. Jadi kebutuhan akan kameranya juga makin berkembang dan saya lihat brand-brand kamera pun juga mulai mengeluarkan banyak spek yang bisa dibilang makin kemari makin untuk vlogging, bener nggak Ence? Betul. Jadi 2-3 tahun yang belakangan banyak sekali produsen kamera, pabrikan kamera itu spesial bikin produk untuk appeal ke vlogger ya atau content creator ya. Betul. Kalau kita ngomongin vlogging sendiri, kira-kira apa ya spesifikasinya ya Ence ya? Mungkin salah satunya harus size-nya mungkin kecil biar bisa dibawa orang-orang. Macam-macam. Soalnya kalau vlogging kebanyakan kan orang mungkin contohnya yang terkenal kan misalnya travel. Nah, dia kan mesti bawa kameranya handhold seperti itu. Jadi kalau kegedean dalam jangka waktu lama akan banyak kecapean. Jadi ukuran berat juga sesuatu yang jadi penting. Tentunya selain itu untuk kriteria yang penting juga kan kualitas gambarnya juga salah satu yang perlu dipertimbangkan. Yang pasti mungkin minimal bisa rekam Full HD ya misalnya. Kalau 4K opsional kalau teman-teman punya spek komputer yang tinggi dan memang udah siap dengan hard disk dan segala macamnya. Tapi kalau minimal Full HD.
Selanjutnya, salah satu yang penting banget sih, tapi kebanyakan vlogger pemula mungkin belum terlalu perhatiin, yaitu tentang audio. Karena menurut penelitian, kalaupun misalnya kualitas gambar kita agak sedikit kurang, tapi audionya bagus, orang betah gitu. Tapi kalau misalnya, kalau gambarnya bagus banget sampai 4K, tapi suaranya mungkin kresek-kresek, banyak suara angin masuk segala macam, itu orang dengarnya gak nyaman dan lebih cenderung untuk leave kita punya video gitu. Jadi itu makanya kamera yang punya optional external microphone yang lebih bagus itu biasanya lebih prefer untuk vlogger. Dan kalau misalnya tidak punya eksternal itu minimal built-in mic-nya itu keren gitu. Dan beberapa kamera yang nanti dibahas itu udah memperhitungkan built-in mic yang keren. Excited untuk tahu nih ya kamera-kameranya apa dan seperti yang Angel bilang memang bener banget pada saat kita vlogging suara itu menjadi hal yang cukup penting karena itu caranya informasinya nyampe ke audiensnya. Jadi kalau suaranya kresek-kresek atau nggak jelas pasti orang pasti akan ninggalin videonya. And then mungkin kita bahas mengenai kriteria kamera vlogging ya. Jadi disclaimer dulu yang akan kita bahas di sini adalah kamera semua, bukan handphone. Jadi mungkin handphone nanti kita akan bikin sesi terpisah, kita akan bahas sesi terpisah. Tapi hari ini kita bahas semua kamera ya, Ence ya. Betul. Oke. Kriteria lainnya untuk vlogging. Nah, lalu ada juga yang penting juga kita harus bisa lihat diri sendiri juga ya. Jadi makanya kamera-kamera yang 2-3 tahun terakhir banyak kan bisa di flip ke atas atau ke samping. Kalau kita nggak bisa lihat diri kita sendiri, kadang-kadang kita udah rekam, udah semangat, cuman pas kita lihat komposisinya mungkin kepala kita terlalu ke kiri, terlalu ke tengah atau gimana, jadi ngeselin juga, harus ulang lagi kan. Tapi kalau dengan bisa lihat diri sendiri itu lebih precise ya, jadi komposisinya jadi visualnya jadi bagus. Itu yang salah satu yang esensial untuk bisa layarnya kita bisa lihat diri sendiri. Selanjutnya juga sistem autofokusnya. Jadi kalau kita udah vlogging setengah mati, misalnya jalan-jalan, tapi ternyata kita cek fokusnya malah ke belakang, misalnya kitanya blur. Iya, betul. Jadi makanya kamera yang vlogging yang bagus juga harusnya punya semacam sistem autofokus yang bagus, bisa face, kalau bisa syukur-syukur bisa eye detection dan tracking. Autofokus, betul. Nah, yang terakhir saya pikir kameranya kalau bisa lebih agak efisien dalam battery life-nya, karena kalau kita lagi rekam-rekam video, kalau misalnya cuma rekam sebentar terus mati, baterainya juga merepotkan juga. Jadi itu. Tapi ya, Glenn ya, sampai sekarang memang nggak ada kamera yang perfect. Paling misalnya ada 6 kriteria yang kita sebutkan. Ya kalau misalnya dia hit 4 itu udah bagus. Benar, bagus. Jadi emang semua itu emang cukup penting karena kalau kita vlogging itu memang kita bawa keluar, kemudian efisiensi jadinya penting banget. Karena kita kan nggak mau bawa baterai juga banyak banget. Tapi seperti yang Ence bilang, nggak semua brand bisa memberikan kayak semua apa yang kita harapkan gitu kan. Pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Gue mau nanya rekomendasinya Ence untuk kamera vlogging. Menurut Ence start dengan brand pertama atau spek pertama apa deh? Di sini saya pilihkan ada 2 kamera compact. Satu dari Canon G7X series. Canon G7X Mark III. Ya, itu compact banget dengan lensa yang cukup fleksibel ya. Lensanya bisa cukup wide 24 sampai 100 mm dan bukaannya besar f1.8 di wide angle-nya. Jadi pertama keuntungannya kalau misalnya ngomongin lensa, kalau vlogger itu penting juga punya lensa yang lebar karena kita kan jarak ke kameranya kan kalau kita pegang pakai tangan nih, kita nggak bisa jauh-jauh. Jadi kalau misalnya kurang wide, orang nggak bisa ngelihat belakang kita, ketutup sama muka kita. Jadi visualnya 24 asik dan bukanya besar, jadi low light-nya lebih bagus daripada misalnya kita pakai 1.8 ya. Ya, betul. Jadi Canon juga terkenal misalnya simple, easy to use dan harganya cukup good value, cukup affordable di bawah 10 juta. Dan ini adalah salah satu yang paling baru dari Canon ya? Ya, kalau untuk compact. Jadi memang size-nya kecil, kemudian kalau nggak salah eye autofocus-nya juga bagus. Gue sempat search gitu, eye autofocus-nya menurut review teman-teman yang lain itu kayaknya cukup bagus. Terus 24 mm menurut saya cukup oke lah untuk kita vlogging, lihat diri kita sendiri. Kemudian dengan bukaan 1.8 di mana nanti kalau kita low light itu otomatis masih bisa nangkep gambar yang cukup bagus gitu. Kemudian apalagi mungkin Ence mau share yang lain? Jadi yang kedua ini, yang compact juga, yaitu Sony ZV-1. Nah ini ZV-1 ini adalah
ini baru banget nih kalau ini keluar. Dan Jet V1 itu sebenarnya kalau sebelumnya itu yang buat kamera foto itu terkenalnya RX series, RX 100 series. Nah, tapi RX 100 mirip banget. Jadi dia development dari situ. Jadi dari RX 100 series yang sangat populer sampai serinya kalau nggak salah sampai 7 ya series yang terakhir. Itu juga bisa juga untuk pakai untuk vlogging. Cuman terakhir-terakhir ini Sony berpikir, oke, kita bikin yang lebih dahsyat lagi dan khusus untuk vlogger. Jadi dia kembangin Jet V generasi pertama. Nah, ini menariknya adalah dia compact juga. Nah, audionya, built-in audionya itu sudah disempurnakan lagi. Jadi misalnya teman-teman kalau misalnya di lapangan agak ribet pasang lavalier atau apa untuk mengandalkan built-in mic juga gak jelek-jelek banget gitu loh. Nah, itu salah satu yang keunggulan dari dia. Nah, kemudian yang paling mengagumkan menurut saya sih speknya adalah autofocusnya yang sangat cepat sekali. Memang yang RX series itu iya, kayak Sony udah terkenal tentang autofocusnya, betul. Tapi lebih keren lagi, ini kan masalah kadang-kadang nih, itu kalau kita misalnya review produk, terutama review alat gadget, itu kadang-kadang kan kita mau tunjukin, kita masih tutupi mata kita. Nah, kayak ini dia nggak mau fokus misalnya kameranya. Tapi kalau Jet V1, kita deketin dia langsung pinter, dia langsung pindah ke sini tanpa kita nutupin wajah atau kita begini-begini ya kan, dia langsung bisa. Itu menurut saya sih salah satu game changer banget bagi teman-teman yang suka review, menunjukkan sesuatu. Itu Jet V1 itu bisa, itu satu-satunya kamera yang bisa sangat cepat mendeteksi itu. Jadi itu keren tuh. Bagaimana dengan suaranya sendiri, Angel? Mikrofonnya? Ya, suaranya sendiri, built-in audionya dia bisa tracking. Jadi dia bisa mendeteksi, oh suaranya datang dari depan, dia akan lebih jernih. Kemudian dia ada aksesoris kayak wind muff gitu. Jadi kalau di tempatnya banyak angin, misalnya ke pantai gitu kan, itu jadi dia ada protection-nya. Jadi udah tapi bentuknya aksesoris tambahan ya? Aksesoris yang dipasang di atas mic. Menarik. Ya, itu menarik. External mic nggak sih? Bisa juga. Jadi kalau misalnya iya, kalau kita misalnya convenient, misalnya di dalam ruangan, di studio, terus kita mau review dan mau kualitas suara yang benar-benar bagus, dia tetap ada external port untuk external audio. Jadi menjadikan dia jadi compact yang cukup lengkap lah saya pikir untuk vlogging gitu loh. Nah, cuman ya memang ada kelemahannya juga dua compact ini, dia kan nggak ada built-in stabilization di kameranya. Dia stabilizationnya berdasarkan elektronik. Jadi misalnya secara digital itu tidak seperti hardware stabilization. Ya, jadi kita harus sangat berhati-hati kalau kita banyak jalan gitu. Saya prefer pakai gimbal yang kecil gitu. Jadi dengan gimbal kita bisa lebih mulus. Tapi kalau pegang tangan terus gocek-gocek itu kayaknya agak jumpy, itu aja sih. Secara harga pun kalau gue lihat nggak beda-beda jauh sama RX series nggak sih? Kayak sekitar 11 juta kalau nggak salah untuk Sony ini. Ya, ini Sony ini kalau kita nggak tahu, karena di Sony Indonesia waktu kita rekam ini kita nggak tahu harganya, tapi sekitar di bawah 15 juta lah. Oke, tadi adalah dua compact kamera yang direkomendasikan untuk vlogging, dan menurut gue memang speknya bisa dibilang cukup pantas lah untuk kita pakai buat vlogging. Tapi gue tahu ada kamera-kamera lain yang menurut gue kualitasnya lebih advance lagi. Nah, mungkin Angel mau lanjut ke kamera-kamera tersebut? Kalau misalnya compact kan kita nggak bisa ganti lensa dan sensornya kecil ya, 1 inci biasanya. Jadi kalau kita mau step up lagi nih, interchangeable lens, ya kita mulai misalnya dengan yang cukup good value dan affordable, Canon M50. Kenapa lo rekomendasikan si Canon M50 ini? Sementara kalau gue lihat Canon punya banyak banget series yang menurut gue juga jadi inceran orang untuk vlogging. Iya, saya pikir karena dia kecil, tapi sudah lengkap fiturnya. Dia punya hot shoe, dia punya external port, kita bisa pasang audio portnya itu. Dia punya LCD yang bisa putar, jadi kita bisa lihat diri sendiri. Dan terutama ease of use, touch LCD, touchscreen, dan relatively mudah dipakai, compact, dan harganya cukup terjangkau gitu loh. Udah pakai sama lensanya. Kalau nggak salah sekitar 10 jutaan nggak sih? Ya, lebih dikit kalau yang garansi resmi. Betul. Ya, betul. Dan ini 4K juga kualitas gambarnya. Menurut kualitas gambarnya cukup bagus nggak si Canon M50 ini? Kalau misal kita pakai lensa kit itu memang kalau kita 4K itu agak kesulitan karena dia ada crop yang lumayan dahsyat gitu. Jadi kalau kita pegang gini, meskipun kita udah pakai lensa wide nih,
itu bakal sempit gitu. Ya. Jadi karena dia jadi lebih sempit, ada cropnya ya. Tapi kalau Full HD saya pikir kualitasnya dapat lebih cukup lebar. Dan kalau lensa kit ya memang dia tidak bisa dibilang tajam banget ya hasilnya. Cukup lah untuk vlogging misalnya, untuk dikonsumsi misalnya orang yang pakai HP ataupun di YouTube itu masih oke lah. Kalau nggak salah ini no built-in stabilization ya si Canon M50 ini ya. Iya, dia juga badannya itu karena didesain untuk compact dan harganya terjangkau, dia belum ada built-in stabilization. Jadi teman-teman yang mungkin suka lari-lari, iya masih mungkin pakai gimbal gitu. Gimbal sih, suggestionnya adalah memang menggunakan gimbal, karena kalau kita pakai gimbal itu akan bikin videonya kesannya smooth atau tidak terlalu shaky lah. Terutama untuk kamera-kamera yang no built-in stabilization tadi. Lanjut ya. Silakan. Sony A6400 ya. Sony A6400 itu sangat populer ya. Jadi dalam 1 tahun yang terakhir itu Sony salah satu gebrakannya adalah bikin Sony A6000 series yang bagus banget untuk vlog. Ya. Nah, di sini A6400 beda dengan seri sebelumnya, dia layarnya udah bisa di flip ke atas. Nah, kemudian soal tracking autofokusnya sangat cepat, dia juga unlimited recording yang sebelum-sebelumnya terbatas misalnya 20-30 menit sekali shoot. Ini terserah kalian mau syuting sepanjang hari masih oke. Ini gue sempat review juga sih ya di YouTube gue si Sony Alpha 6400 ini, dan memang salah satu yang gue rekomendasikan untuk vlog di tahun lalu ya, 6400 vlog di akhir tahun lalu kalau tahun lalu. Kemudian dan gue lihat memang fungsinya didesain untuk vlogging, untuk kamera video kalau gue lihat memang. Jadi memang ya itu salah satunya adalah bisa shoot berapa panjang pun. Kemudian salah satu yang gue suka adalah eye autofocusnya sama tracking itu. Tapi ini termasuk kategori APS-C sensor. Untuk APS-C sensor dia cukup bagus untuk video, bener nggak ya? Benar, dan untuk video kalau misalnya mau bikin yang agak serius, dia sudah juga bisa 4K, autofokusnya juga sangat cepat, real time tracking, kemudian Sony juga improve di color science-nya. Jadi istilahnya package yang mid range yang harganya sekitar 14 juta dengan lensa tapi udah cukup komplit. Nah, kelemahannya karena bodinya kecil, baterainya kan meskipun dia unlimited recording, kalau kita pakai baterai itu baterainya kan kecil ya, jadi cepat habis. Cepat habis ya kalau nggak salah ya. Iya, sama dengan A6000 series yang dengan A6000 series. Dan dia tidak punya built-in stabilization. Nah, jadi tetap teman-teman harus perhatikan pakai gimbal kalau jalan-jalan, tapi kalau misalnya di rumah bisa pakai tripod, bisa pakai shooting grip, karena shooting gripnya bisa berubah jadi mini tripod gitu loh. Jadi itu yang shooting gripnya sangat membantu loh, Angel, karena gue sempat pakai juga, maksudnya kita bisa shoot langsung dari situ, kemudian bisa berfungsi jadi tripod juga. Jadi kalau pakai Sony, shooting grip ini sangat membantu sih pada saat kita shooting. Tapi seperti yang dibilang tadi, nggak ada image stabilization di dalamnya, jadi memang harus sangat berhati-hati kalau kita melakukan banyak gerakan pada saat vlogging, terutama kalau traveling, itu mungkin akan dibantu lebih baik gitu. Lalu ada kamera yang lebih high-end lagi nih untuk vlogger. Jadi ada 2 kamera, salah satunya adalah Lumix GH5. Lumix GH5 ini menarik karena dia itu ada built-in stabilization yang cukup kuat. Jadi misalnya kalau kita pegang buat jalan gitu tanpa gimbal, kalau kita berhati-hati, itu footage yang kita ambil relatif stable. Dan kemudian dia weather shield. Jadi kalau misalnya kita keadaan ekstrim, misalnya kita sering vlogging justru keadaan yang banyak debu, justru yang terus hujan-hujanan tetap mau vlogging, itu GH5 menjadi satu hal yang pilihan ya? Dan kemudian dan kualitas dari videonya itu luar biasa, 4K 10 bit. Itu artinya kita rekam video footage itu lebih menyerupai RAW daripada JPEG. Kalau kita di foto kan Glenn sendiri pasti fotonya RAW ya, untuk enak untuk editingnya. Nah, jadi ini meskipun RAW kita kan 14 bit ya, kalau ini GH5 bisa ke 10 bit, sedangkan kamera-kamera yang tadi saya bahas sebelumnya itu semuanya 8 bit. Kalau yang ini sedikit lebih latitude untuk editingnya lebih besar kalau yang pakai GH5, dan itu yang bagus. Tapi juga GH5 itu dia kelemahannya, dia ukurannya agak bulky ya, jadi dia bentuknya kayak DSLR gitu. Jadi kalau kita pegang, kita handle pakai tangan gini agak sedikit kalau lama pegel gitu. Tapi kalau misalnya vlogger yang tipenya kayak misalnya kita monolog, kita misalnya taruh di tripod terus kita ngomong-ngomong, itu kan jadi nggak masalah. Atau kita punya tim. Ada tim dia yang megangin. Nah, itu dia juga enak. Kita keluar tanpa harus berat-berat gimbal, apalagi videografernya misalnya wanita ya. Jadi kasihan juga dia harus bawa gear gitu. Jadi wanita pun bisa dapat footage yang stabil. Kalau tipenya nggak banyak ngomong tapi justru rekam-rekam pemandangan, itu kualitas gambar yang dihasilkan tuh keren gitu. Apakah cuma ini atau ada kamera lain yang bisa lu rekomendasikan? Sebenarnya
pas kita rencana ini kan, gua listnya sampai sini aja. Tapi baru kemarin itu Canon rilis satu lagi kamera yang saya pikir keren banget untuk kita discuss di ini kebetulan. Ini baru banget ya guys. Boleh diceritain Ence? Kita tahu kan kalau Canon kan kameranya DSLR buat kerja segala macam ya. Dan ini Canonnya mirrorless EOS R ya. Jadi beda lagi sama M50 itu, mountingnya beda. Jadi dia lebih besar dan lebih canggih. Dan EOS R yang saya rekomendasikan untuk teman-teman yang vlogging, terutama untuk mungkin pemula pengen lebih serius, itu R6 ya, yang R6. Jadi Canon itu ada R5, R6. Kalau R5 kayaknya lebih serius lagi, tapi R6 lebih praktikal lah untuk kita pakai. Dan ini full frame 4K, jadi untuk low light-nya keren banget. 4K-nya 60p, jadi kalian bisa dapetin slow motion di 4K juga. Face ID detection-nya juga udah keren banget. Dan dia hebatnya juga stabilization-nya, klaimnya dia nih 8 stop stabilization, dan saya lihat sekilas video footage-nya dia waktu handheld itu enak, dan itu mengurangi keperluan untuk pakai gimbal kalau misalnya kita jalan-jalan. Semua feature yang kita sebutkan yang tadi, yang kriteria itu masuk. Nah, kecuali dia memang ukurannya agak gede aja. Nah, meskipun nggak terlalu gede, body only-nya dia punya beratnya sekitar 700 gram kurang lebih. Jadi masih not bad. Masih not bad ya kalau misalnya teman-teman pentingin kualitas. Dan semua kriterianya masuk kecuali yang compactness. Dan harganya memang belum launching di Indonesia, ini mungkin masih butuh waktu beberapa bulan ya, karena ini baru launching belum bisa nemuin harganya. Tapi harganya tentunya dibanding GH5 lebih tinggi lagi. Mungkin saya pikir sekitar 36 sampai 40 juta kalau misalnya dikursin gitu. Iya, memang agak menarik hal sepertinya. Nah, tapi cukup menarik karena speknya sangat advance untuk videografi, terutama untuk kalau kalian mau bikin vlogging. Menurut gue ini udah bagus banget sih kualitasnya ya. Bener ya, bisa sangat sinematik istilahnya kalau bisa memproduksi video yang stylenya sinematik banget. Karena spek yang kita lihat tadi cukup bagus, kemudian cukup enak juga untuk dibuat vlogging karena autofokusnya cukup bagus dan ada stabilization-nya juga. Jadi sangat mendukung untuk kita vlogging. Kalau kita lihat dari yang istilahnya compact kamera pindah ke LC kamera, kemudian harganya makin lama makin tinggi sampai akhirnya ke Canon yang terakhir baru launching ini juga sangat tinggi harganya. Kita balik ke budget. Banyak teman-teman yang nyari kamera vlogging tapi nggak mau mahal-mahal. Semua yang kita sebutkan tadi, mana yang Ence rekomendasikan dalam arti secara price cukup affordable, tapi secara kualitas dan hasil kita bisa dapatkan mau yang terbaik, istilahnya kayak gitu. Sebenarnya ini susah sekali karena setiap ini kan punya keunggulan. Tapi teman-teman yang baru biasanya tidak mau invest terlalu banyak, itu biasanya saya saranin Canon M50. Kalau di YouTube tuh rame banget kalau kita search Canon M50. Kenapa? Karena dengan harga segitu kita bisa dapat fasilitas yang cukup banyak ya, termasuk misalnya bisa ganti lensa, sensornya juga APS-C dibanding dengan misalnya kita beli compact ya. Compact ada punya suatu nilai lebih sendiri. Misalnya kita waktu traveling kan ukurannya sangat kecil sekali, bisa dikantongin. Jadi kalau misalnya yang good value overall M50. Tapi kalau kita punya tambahan budget yang lebih ya, tambahan misalnya tambah berapa 2-3 juta, itu A6400 saya pikir kualitasnya itu bagus banget. Kalau misalnya teman-teman mau rekam dengan kualitas 4K dengan autofocus yang benar-benar real time banget. Nah, itu juga saya pikir A6400 itu sangat good value for money juga. Jadi paling 2 itu aja. Jadi disesuaikan dengan budget teman-teman. Karena memang kalau kita ngomongin budget, setiap orang pasti akan beda-beda. Tapi kalau kita ngomong dari semua yang kita rekomendasikan, saya juga setuju sama yang Ence barusan sampaikan. Jadi yang kita rekomendasikan adalah bukan compact kamera, karena gue masih peduli sama visual ya, gue peduli sama kualitas gambar. Jadi instead of gue menggunakan compact kamera, gue better menggunakan LC kamera. Dan di mana itu kita bisa mengganti lensanya. Dan kalau ngomongin budget, mau paling murah adalah si Canon M50 tadi, M50. Tapi kalau kita bisa nambah budget sedikit, itu bedanya nggak terlalu jauh sih. Itu kita upgrade ke Sony Alpha 64000. Jadi dua kamera itu yang kita rekomendasikan dengan budget yang cukup oke. Menurut gue around 10 juta sampai 15 juta sebenarnya cukup oke sih untuk investing ke sebuah kamera vlogging, ya kan? Apalagi kalau memang bisa kita gunakan untuk istilahnya berbisnis, ya kan? Jadi itu investasi yang cukup oke lah menurut saya. Iya, saya pikir vlogging itu seperti kata Glenn benar. Jadi vlogging itu bukan hanya untuk hobi saja, tapi juga bisa menunjang, bisa membuka peluang bisnis dan peluang untuk yang lain-lain lagi. Jadi istilahnya kalau kita invest jangan paling murah ya, tapi memang kalau budgetnya
Kalau nggak ada ya mempengaruhi, tapi invest sedikit untuk nanti impresi kita jadi akan lebih berbeda kan. Pasti kualitas lebih baik lah. Ya, kualitas lebih baik, otomatis nanti peluangnya lebih besar. Ya, jadi istilahnya tidak salah untuk invest sedikit kalau kita punya budget. Oke, terima kasih banyak Angel. Jadi semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman, karena Angel udah jabarkan tuh, kita bahas 6 kamera ya, 6 kamera gitu yang bisa jadi pilihan teman-teman, baik dari yang murah sampai yang advance banget, dan semua akan balik ke kebutuhan kalian, balik ke budget kalian masing-masing, dan semoga apa yang kita share hari ini cukup bermanfaat buat teman-teman. Angel, terima kasih banyak untuk kontribusinya di YouTube channel Lebih Prasetya. Semoga nggak kapok ya diajak ngobrol di sini. Ya, saya yang terima kasih sudah diundang untuk hadir di channel. Gue seneng banget karena Angel ini memang orang yang sangat detail mengenai gear kamera, dan seperti yang kalian tahu, kalian bisa akses infofotografi.com, kemudian juga YouTube channelnya Info Fotografi. Kemudian Angel sendiri juga melakukan pengajaran yang spesifik mengenai fotografi, di mana kalian bisa dapat ilmunya dari Angel baik kelas maupun private. Coba kontak langsung ke Angel, gue akan coba cantumkan di description box di bawah. Oke? Terima kasih Angel. Thank you banget. Thank you banget, Glenn. Di konten selanjutnya, jangan lupa subscribe YouTube channelnya Info Fotografi. Bye. Thank you banget. Bye-bye.